Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Matius 12 ayat 21. Yesuslah pengharapan kita. Bagi Yesus, memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus adalah lebih utama daripada sekedar memenuhi aturan-aturan kehidupan. Hidup lebih berharga dari semua ketetapan yang dibuat oleh manusia. Yesus lebih menginginkan belas kasihan ketimbang persembahan. Yesus Tuhan, Dialah Tuhan atas semua. Penyembuhan atas orang sakit jauh lebih bermakna ketimbang merayakan Sabat di atas penderitaan orang lain. Perhatian Yesus, bagaimana supaya semua orang mengharapkan mendapatkan kehidupan yang dibawanya. Hidup lebih berharga dari ketetapan apapun. Dan Yesus, Mesias, datang memberi hidup yang seutuhnya. Namun kehadiran dan pelayanan Yesus mendapat pertentangan dari kaum agamis, orang-orang Farisi. Mereka bersekongkol merencanakan yang jahat kepada Yesus. Lalu Yesus menyingkirkan diri dari persekongkolan jahat itu. Ada banyak orang yang mengikut Yesus dan disembuhkan. Yesus mengingatkan orang banyak untuk tidak memberitahukan siapa Dia. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para nabi. Yesus hamba Allah yang dipilihnya, yang dikasihinya, dan yang berkenan kepadanya. Allah menaruh rohnya atasnya dan menyatakan hukumnya kepada semua bangsa. Hukum kebenaran dan keadilannya. Ia tidak berbantah, ia tidak pamer kuasa, ia tidak berteriak-teriak di jalanan. Sungguh ia datang dalam kerendahan, mengutamakan karya keselamatan, dilihat oleh orang banyak dengan penuh kesadaran, tanpa paksa dan tanpa provokasi. Dia Mesias yang penuh kuasa. Dia tidak memamerkan kekuasaan yang dia punya. Dia Mesias yang mempunyai pengaruh, mengubah tanpa mengintimidasi atau mengancam. Dia memberi pengaruh yang menghidupkan orang lemah dan tak berdaya. Bulu yang terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Ia membuat hukum kebenaran menang atas semuanya. Dialah Mesias, dialah pemberi harapan bagi kita dan bagi bangsa-bangsa. Yesus Mesias, dialah pengharapan sejati. Dia tidak mengecewakan walaupun sering dia dikecewakan. Dialah harapan kita sepenuhnya. Dia datang memberikan kehidupan, memberi kelegaan kepada yang letih lesu. Dialah satu-satunya yang setia, pengharapan kita selamanya. Di dalam Dia semua kerinduan kita terjawab. Dia tahu kelemahan kita, Dia menopang kita, Dia tahu keberdosaan kita, dan tanpa Dia kita tidak berdaya apapun. Dia memberikan pengampunannya terlebih dahulu karena Ia sangat mengasihi kita. Hidup kita jauh lebih penting dari semuanya di hadapannya. Ia selalu memberi harapan bagi kita. Dia selalu membuka tangannya menerima kita orang-orang yang berdosa ini. Datanglah kepada Yesus karena Dialah harapan kita selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami yang mengasihi kami. Berbagai hal terjadi dalam kehidupan kami. Baik suka pun duka, terhibur dan kecewa, menderita dan bahagia silih berganti. Tolonglah kami supaya tetap setia dan berharap hanya kepadamu saja. Jangan biarkan silau dunia mempengaruhi kehidupan kami dan melupakan Engkau. Pun kesakitan yang ada di dalam kehidupan kami tidak menghilangkan harapan kami kepadamu. Kuatkan dan tolonglah kami untuk terus berharap hanya padamu saja. Demikian mereka yang ditimpa berbagai penderitaan dan tekanan hidup. Nyatakanlah kuasa-Mu kepada mereka
untuk menghidupkan mereka. Berilah mereka iman dan pengharapan yang teguh di dalam Engkau. Dengarlah ya Tuhan doa kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.